Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari yang indah serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, kelalaian, ataupun perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga menimbulkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Dan hadirlah ya Roh Kudus saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19 dengan perikop pengakuan Petrus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan diikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Dari namanya, pesta ini berkaitan dengan tahta suci. Tahta suci merupakan simbol otoritas dari penggembalaan dan pengajaran dalam gereja Katolik. Petrus tidak hanya menasihati para panetua untuk menjadi gembala yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga ia menjadi contoh seorang gembala yang mau melayani kawan domba yang dipercayakan kepadanya. Petrus disebut berbahagia oleh Yesus karena ia mampu melihat Yesus dalam cara pandang Bapa di sorga, yaitu sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Oleh karena itu,
Petrus dipercayakan untuk memegang kerajaan surga. Apa yang ia lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Semoga kita pun mampu menyelaraskan sikap, harapan, tindakan, dan cara penggembalaan kita sesuai kacamata Allah, sehingga pada akhirnya kita pun disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus. Selain itu, kita pun menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memegang kunci kerajaan sorga, sehingga semakin banyak orang dapat sampai ke rumah Bapa. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk menjadi gembala yang baik bagi kawanan domba yang Engkau percayakan kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.